Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destito Prasetyo Masri, NPM 0735 23 11 181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer mencakup berbagai tahap penting yang membawa teknologi ini menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Nah, yang pertama yaitu zaman mesin hitung awal pada abad ke-17 hingga ke-19. Bisa disebut abacus. Abacus itu sekitar 2400 sebelum Masehi. Alat hitung pertama ini digunakan oleh peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Cina. Terus Pascalin pada tahun 1642. Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik pertama yang bisa menjumlahkan angka secara otomatis. Terus Analytical Engine pada tahun 1837. Charles Babbage merancang komputer pertama yang dapat diprogram walaupun tidak pernah diselesaikan. Mesin ini dianggap cikal bakal komputer modern. Terus kita masuk ke komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Nah, yang pertama yaitu ENIAC pada tahun 1945. Komputer elektronik ini pertama yang digunakan untuk menghitung tembakan artileri. ENIAC juga menggunakan tabung vakum untuk memprosesan data dan memiliki ukuran yang sangat besar. Terus ada juga UNIVAC pada tahun 1951. Komputer komersial ini pertama dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Mauchly. UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan bisnis dan pemerintahan. Terus kita masuk ke komputer generasi kedua pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Yang pertama yaitu transistor. Transistor ini menggantikan tabung vakum. Transistor jauh lebih kecil, lebih efisien dan lebih tahan lama. Hal ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Terus ada juga komputer mainframe, digunakan untuk perusahaan besar dan pemerintah untuk perhitungan ilmiah dan administratif. Dan berikutnya kita masuk ke komputer generasi ketiga pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Yang pertama yaitu Integrated Circuit atau bisa disebut dengan singkatannya IC. Penggunaan sirkuit terintegrasi memperkecil ukuran dan meningkatkan kecepatan komputer. Sistem operasi multitasking mulai dikembangkan. Terus ada juga mini komputer yang lebih kecil dan lebih murah daripada mainframe, namun masih digunakan oleh perusahaan besar. Dan berikutnya kita masuk ke komputer generasi keempat pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Yang pertama yaitu mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor pada tahun 1971 oleh Intel memungkinkan komputer pribadi atau PC untuk diciptakan. Mikroprosesor ini menggabungkan semua komponen pemrosesan menjadi satu chip. Terus ada juga komputer pribadi. Komputer pribadi pertama yang sukses komersial adalah Altair 8800 pada tahun 1975. Diikuti oleh Apple II 1977 dan IBM PC pada tahun 1981. Ini menandakan dimulainya era komputer pribadi di rumah dan kantor. Terus kita masuk ke komputer generasi kelima pada tahun 1990-an hingga sekarang. Komputer berbasis kecerdasan buatan atau AI. Pada komputer generasi ini dimulai mengintegrasikan kemampuan AI dan pembelajaran mesin. Hal ini memungkinkan perkembangan sistem yang lebih cerdas seperti asisten virtual, mobil otonom, dan teknologi yang dapat belajar dan beradaptasi. Terus ada juga komputer kuantum. Penelitian tentang komputer kuantum berkembang pesat yang menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk memproses data jauh lebih cepat daripada komputer konvensional.
Terus kita masuk ke komputer era masa kini dan masa depan. Komputer portable and mobile. Komputer portable atau seperti laptop, tablet, smartphone menjadi sangat populer dan lebih kecil namun lebih bertenaga. Terus ada juga cloud computing and big data. Teknologi cloud memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara jauh di server pusat yang mengubah cara kita bekerja dan mengakses informasi. Terus ada juga AI dan otomatisasi. Teknologi kecerdasan buatan ini semakin banyak diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, dari industri hingga kehidupan sehari-hari. Nah, secara keseluruhan, perkembangan komputer telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari cara kita bekerja hingga cara kita berinteraksi dengan dunia. Kedepannya, kita mungkin akan melihat lebih banyak inovasi yang memungkinkan komputer menjadi semakin canggih, efisien, dan terintegrasi dalam kehidupan kita. Nah, sekian, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.